Wah kayaknya baru di sini deh gue cerita kayaknya. Bodoh amat lah. Gue ke tempat nyokap, gue nangis guys. Capek. Gila. Halo sobatku, selamat datang di Convoy Motion, di mana kita akan ngobrol-ngobrol sambil keliling Jakarta. Nah, hari ini kita ada bintang tamu yang sangat spesial, Bro Prasteguh. Thank you so much bro sudah datang. Jadi kita pengen cerita-cerita gini, masa kecil lo bro. Yoi. Kayak semua orang ada history-nya. Cita-cita lo waktu kecil tuh apa? Gue tuh waktu kecil ya, pengen banget jadi pemain bola gue. Main bola? Pemain bola ya. Gue pikir pengen jadi Spider-Man bro, nggak jadi itu ya? Enggak sih, gue lebih pengen jadi Saras 008. Lu gak tahu ya? Gak tahu. Lu kalian tahun berapa Mike? Gue 87 bro. Lu kalian tahun 87 harusnya lu nonton dong. Gimana dong bro, aduh. Gue merasa FOMO nih bro. Gue sih emang dari dulu tuh pengen banget jadi pemain bola ya. Oke. Gak ada kepikiran jadi apa-apa, emang bener-bener pengen jadi pemain bola. Terus, kenapa tuh bro? Tuh mau jadi pemain bola? Ya karena lagi lingkungan aja, iya lingkungan rumah tuh semuanya main bola gitu, abang-abangan. Gue tuh kecil tuh cepet gedenya ya, jadi gue SD tuh udah temenan sama anak-anak SMA gitu, terus udah sering ikut-ikut abang-abangan tanding bola, jadi pengen banget. Gue tuh dulu ada klub namanya, bukan dulu sampai sekarang lah ya, AS Roma, mungkin lu tahu. Oh ya, oke. AS Roma dari Liga Italia. Terus ada satu pemain namanya Batistuta. Gue pernah denger. Gue gak ikutin bola, cuman gue pernah denger itu. Nah, itu dia gondrong sama kayak gue ini. Gue pengen banget jadi dia dulu, gila. Makanya rambutnya kayak gini bro. Makanya gue bikin rambut gue begini, wow. Mike. Terus ya, siapa sangka ya, tiba-tiba jadi komedian. Gak ada kepikiran sama gue jadi. Nah itu sempet kepikir gak lo? Enggak lah. Gue pengen nih jadi kayak komedian one day gitu. Gak ada. Dulu tuh ada acara TV namanya API gitu. Audisi pelawak apa gitu, Indonesia. Gak suka gue, lebih suka nonton Avi gue. Lu tau Avi kan menuju puncak. Lu punya TV gak sih Mike? Gue juga bingung, gue dulu main apaan, nonton apaan. Gue juga kayak, gue gak tau bro. Itu yang ini ya? Iya, jadi pemain bola gue dulu. Ya, jadi jatuhnya sekarang ke anak gue. Anak gue yang suka banget bola. Gitu? Ya makanya gue support sekarang. Ya gak pernah gue paksa juga, tiba-tiba dia suka bola. Yang cowok lu anak ada berapa sih bro? Ada dua. Dua-duanya cowok. Oke. Dua-duanya cowok jadi ya. Jadi dua-duanya sebenarnya bisa dong ya jadi. Iya, gue nggak tahu ya. Mimpi lo nih jadi pemain bola. Iya, gue sih ada harapan begitu. Cuman ya, gue juga dulu kan sama kayak dia waktu kecil suka main bola gitu. Terus tiba-tiba jadi komedian. Gue nggak tahu sekarang dia suka main bola, besok gede jadi pemain suling. Pemain suling. Siapa tahu bro, di Spotify bisa tenar juga bro. You never know bro. Sekarang semuanya bisa. Ya itulah. Itu waktu kecil lu mau main bola. Terus pas SMP, SMA, besok kuliah lu berubah nggak? Kayak gue. Iya kayaknya SMP gue mulai berubah ya. SD tuh gue patuh banget gitu ya. Apalagi sekolahnya cukup ketat. Terus PR-nya banyak. Sayangnya gue masuk SMP yang anak-anaknya melawan arus menurut gue. Sangat melawan arus. Oke. Terus dalam arti kata apa tuh? Kayak bandel banget. Nah, ini SMP lu masih di Padang. Di Padang. Masih di Padang. Gue SMP mulai bandel banget. Terus banyak ketinggalan pelajaran gue. Menemukan hal-hal baru kayak band juga di SMP. Mulai main musik tuh. Iya, cuman ya gue tuh pertama kali kenal musik malah black metal. Siapa musik bro? Underground, Cradle of Filth namanya. Oh iya, itu gokil sih bro. Nah itu tuh bener-bener kayak Metallica, Cradle. Tapi Cradle tuh berat banget bro. Iya itu bener-bener metal yang lu tahu dia make up putih. Terus dikasih hitam-hitam gitu ya. Gue dulu juga suka soalnya bro. Iya. Soalnya dari segi musiknya susah banget sebenarnya bro maininnya. Iya jadi dan lingkungannya juga keras pastinya. Gitu juga mulai suka hidup di jalanan. Padahal bokap gue rektor. Yoi. Terus ya waktu itu dia belum rektor, masih dosen. Cuman ya. Tapi akademis lah dia orangnya. Bener, akademis banget. Terus kok anaknya begini gitu.
gue nggak mau anjir jadi dia gitu. Gue pengen punya jalan sendiri dari dulu. Dan sentuhan bokap memang agak kurang sih bro dulu. Gitu. Gue sekolah tuh jarang ditemenin sama bokap. Iya. Terus semuanya nyokap gitu. Tapi emang generasi waktu itu emang kayak gitu kan bro, beda sama sekarang. Bokap tuh bener-bener dia ngejar karirnya gila luar biasa gitu. Nah itu yang kayaknya gue harus gue hilangkan kayaknya ke anak gue. Gue pengen nganter anak gue sekolah. Pengen gue gitu. Karena yang paling kecil baru masuk SD. Oh gitu. Iya jadi. Ini hari pertama? Hari pertama. Iya sama gue juga bro. Iya jadi hari pertama itu dia. Itu penting banget bro. Jadi gue gak mau, gue pengen nganter dia. Pasti akan inget dia. Pertama kali gue SD, dianterin bokap gitu. Dia megang tangan gue tuh, gue ngerasa pasti ada aliran energinya tuh turun ke dia gitu. Masuk, ayo semangat nak gitu. Beda pasti sentuhan nyokap kan gitu. Iya. Ya jadinya gue pengen sesibuk apapun anak tuh harus kepegang lah sama gue gitu. Lo belajar lah ya dari lo pas ya. gede dengan role bokap lo dan nyokap lo kayak gimana karena lo pengen berubah itulah. Tapi ini gue nggak bilang kalau bokap gue tidak perhatikan gue. Of course, ya. Dia orang lama lah zaman dulu kan orang zaman gitu. dulu ya. Bayang lah ya kerasnya lah. seperti apa gitu. Iya. Cuman ya tetap gue sebenarnya masih keras aja sih sama anak gue. Termasuk parenting ya. Iya, nggak ada tuh gentle parenting menurut gue sih bro, nggak ada. Lu iya. Gue nggak setuju jujur sih. Parenting itu jangan ngomong ini sama anak, jangan semuanya jangan. Gimana? No. Nggak ada. Kalau salah ya gue tetap ngomelin. Benar. Gitu. Iya. Itu dia. Abis itu kayak lo kan sempat cerita SMP waktu lo ada bandel dikit, SMA, lo pindah ke Bekasi kan? Yes. Tapi lo mulai kepikiran kayak mungkin gue jadi komedian nih, jadi sesuatu yang gue bisa fokusin tuh kapan tuh bro? November 2011. 14 tahun yang lalu. Iya. Ini lagi di mana nih bro? Di Padang. Di Padang. Gue lagi di Padang. Gue lagi sibuk ngeband di saat itu. Terus lagi rame stand up. Baru mau rame gitu ya. Karena Radit dan stand up Indo tuh baru dibentuk. Oke. Terus teman-teman gue, termasuk teman band gue juga, kayaknya lu bisa deh ikutan ini gitu karena mulut lu nggak pernah berhenti anjir ngomong gitu di tongkrongan. Coba deh gitu. Dianterin bareng-bareng gue, Mike. Serius? Iya, sama teman-teman band gue. Kayaknya itu kesalahan dari teman-teman band gue yang akhirnya gue meninggalkan band itu. Ujung-ujungnya mereka yang ditinggalin. Padahal di awalnya mau jadi support system lu. Iya. Tapi itu true friendship lah bro, kayak gitulah. Nyala. Sorry. Gila ya, kalau kayaknya mobilnya kalau seandainya dia suntuk dia nyetel sendiri. Terus lagunya yang kayak selamat tinggal teman-teman lama gitu ya. Iya. Oke, jadi mereka ngajak lo untuk apa nih kayak ya cobalah audisi gitu atau iya, gimana? Enggak audisi ya, open mic aja? namanya. Open mic. Okay. Open mic itu tempat latihan sebenarnya. Banyak orang salah mengartikan ya. Oh, lu open mic dong. Bukan, open mic itu sebenarnya tempat latihan. Oke. Gitu. Tapi ada audiensnya sebenarnya ada. Ada memang di kafe gitu kan. Tapi itu pressure-nya tinggi juga tuh bro, open mic kayak gitu enggak? Iya, gue malah awal tuh nggak bawa materi, udah gue nggak bisa nulis materi, gue cuma ngebanyol aja. Oke. Terus lucu, gue seneng, kok enak banget ya dapat energi tawa dari penonton gitu. Wah ini seni baru lagi nih yang harus gue tekunin. Dan gue kan orangnya mati penasaran banget kan, gue cobain aja semuanya. Ternyata seru banget. Jadi abis open mic itu, abis itu lo kayak oke, ini kayaknya gue bisa seriusin nih, atau masih kayak iseng-iseng aja, kita coba lagi deh. Setelah itu langsung serius gue. Nggak berapa lama gue keluar dari band karena gue pengen fokus. Padahal belum ada duitnya. Oke. Ya udahlah gitu, jalan aja di stand up. Dan waktu itu lo manggung juga sebenarnya di band tuh udah ada kayak gig gitu. Iya, gigs udah sering tiap minggu bahkan gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa gue bisa sejatuh cinta ini sama dunia komedi ya gitu. Dan ternyata ada ilmunya, nggak hanya ngebanyol bacot aja gitu, enggak. Ada nulisnya, gimana cara tekniknya. Jadi menurut lo itu kayak lo keseret ke dunia itu apa lo nggak sengaja? Oke, gue nggak sengaja sih. Enak nih stand up, abis itu lo iya nggak sengaja. mimpi lo untuk ngeband jadi udahlah gue fokusin ke sini. Iya, jadi sebenarnya gue pengen buat jadi rockstar dulu ya. Ditonton banyak orang, tapi ternyata stand up nih beda ya pressure-nya. Gue nggak tahu kenapa ya, padahal sakit banget dada kalau sebelum nampil tuh. Aduh anjir, gue gitu. gimana nih?
Tapi kalau dari gig mungkin rasanya sama gak sih? Mirip lah, lu udah dengan... Beda banget dong. beda, Kalau karena ngeband ini kan gue sendiri banget. Iya, gue gitar gue bisa berlima di atas panggung. Kalau vokalis gue fals ya udah yang diliatin bisa berlima. Kalau ini kita nggak lucu ya gue sendiri yang salah pasti dengan ribuan penonton. Cuman ya nggak tahu, kesenangannya nggak bisa gue deskripsikan. Oke. Itu nikmatnya stand up. Jadi udah berapa kali lo stand up itu abis lo bilang udahlah ini buat gue nih, kayaknya gue bakal fokusin ke sini. Itu 2 kali tadi lo bilang. Enggak sih, kayaknya titiknya tuh waktu gue jadi openernya Panji Pragiwaksono di stand up Naik Padang. Kayak udah berapa kali stand up gitu terus. Itu tahun berapa tuh bro? 2011. Oh masih tahun yang sama? Iya, di September, November, Oktober, Desember kayaknya. Desember tuh gue udah jadi openernya Bang Panji. Wow. Terus di situ dia bilang coba deh lu ikut kompetisi street comedy kata dia. Di tahun 2012 tuh harusnya. Ya udah gue ikut. Juara 2 bro di Bekasi. Wow. Juara 2 terus makin ketagihan gue. Kayaknya ini adalah hidup gue. Itu kayak calling lo lah. Iya kayaknya ya udahlah kayaknya gue di sini deh hidup. Kalau bahasa Inggrisnya the rest is history udah. Sejak itu udah 14 tahun lewat. Iya. Lo jadi Nggak fokusin kerasa. bener-bener ke situ terus. Yes, nggak kerasa dan ternyata pengembangan dari stand up tuh banyak banget ya. Bisa jadi host, bisa jadi script writer, bisa jadi aktor, banyak banget, bisa kemana-mana gitu. Yeah. Dan gue balik lagi ke musisi gitu, bisa kemana-mana. Itu dia stand up, gilanya stand up itu. Jadi lu masuk stand up, jangan pikir lu akan jadi stand up comedian aja, enggak. Kalau orang bilang kalau stand up batu loncatan, bisa dibilang iya juga sih gitu ya. Tapi lu harus taklukkan dulu tuh ribuan penonton. Iya. Itu dulu sih. Itu base-nya lah ya. Iya. Lucu sekali sih gampang ya, tapi lucu terus-terusan itu yang susah di stand up menurut gua. Lu mesti ambil materi baru dan segala macam. Benar, harus fresh terus materinya. Lu mesti kayak pikirin gak sih ini kayak yang nonton lu kira-kira orang-orangnya sama, jadi lu mesti kayak rubah dikit atau mungkin kotanya beda. Iya pasti. Misal gua udah main di Surabaya, terus besok bulan depan gua main lagi. Gua harus ganti materi. Kalau enggak ya orang pasti, wah ini materi kemarin. Nah itu waktu itu lo merantau ke Jakarta tahun berapa tuh? 2014. 14. Jadi lo udah mulai stand up, abis itu lo merantau ke Jakarta. Iya, mulai stand up 2011, terus bolak-balik lah ya. Berapa tahun, 3 tahun kayaknya. Terus gua ikut audisi Suci namanya, stand up Kompas TV yang season 4. Terus itu big break lo kayaknya. Iya, jadi kayaknya itu deh awal dari segalanya karena gue di Jakarta dapat banyak medan ya. Gue pernah stand up di depan anak TK. Serius? Iya bro. Anak itu mesti di filternya banyak dong bro kalau kayak gitu. Terus mereka lagi ngegambar, nyokapnya lagi nemenin dia ngegambar, gue stand up gitu. Gila Jakarta gue bilang. Bisa begini ya. Narik-narik celana gue. Gue lagi stand up, woi. Terus tapi transisi dari Padang ke Jakarta natural apa ya, lo kerasa pressure-nya lebih beda bro? Stand up di sana sama stand up di sini? Banyak pasti, karena kan komika banyak juga di Jakarta. Kompetisinya banyak lah ya. Tapi jadi bikin teman baru juga dong pasti. Banyak, nah justru network stand up tuh, iya itu dia link. Semakin banyak link menurut gue makin banyak rezeki. Mike nggak cuma di stand up, dimanapun pekerjaannya. Jadi gue jadi punya banyak temen, bisa ngambil kerjaan apa aja. Di saat stand up lagi nggak jalan, gue pernah jadi kreatif. Gue pernah jadi penulisnya Panji di Kompas TV. Nulis tiap hari itu. Jadi Panji mau ngejokes apa gitu dengan sebuah berita, gue yang bikin di saat itu. Itu Senin sampai Kamis kalau nggak salah acaranya. Gue harus bangun pagi, jam 5 pagi gue harus jalan. Iya. Ini sambil lo juga stand up sendiri sambil nih? Sambil stand up. Oke. Jadi lo udah hulu hilir jadinya ya. Lo jadi semuanya nih. Jadi sudah sebagai komedian iya, writer iya. Iya, semuanya apa aja gue ambil di Jakarta. Terus konten kreator juga iya. Bener, konten kreator 2015 gue mulai karena Instagram itu awal-awal itu kan cuma 15 detik ya. Iya. 15 detik gitu. Terus udah mulai naik ke 30 detik gitu. Wah ternyata udah bisa bikin konten, orang udah mulai bikin konten. Gue harus segera ngikut nih. Ya itu, ngikut harus segera. Karena putaran dunia sekarang cepet banget ya Mike ya. Setuju.
Kayak lagu aja sebulan udah ganti. Bener. Kemarin Garam dan Madu tuh. Lu tahu Garam dan Madu tuh? Gak tau gue apa tuh lagu. Malam kayak seni. Mike, lu hidup lu ngapain sih? Sorry, gue di gua bro, gue cek 3 anak kayak gue. Lu sibuk banget sama mobil kayaknya deh. Kayak gitu bro, dunia gue mobil bro. Iya, mobil kayak musik aja putarannya cepat menurut gua. Iya, benar. Dan begitu juga konten gitu ya. Dulu ngevlog orang, rame semuanya ngevlog. Iya benar. Berganti jadi podcast. Iya. Gua nggak tahu besok seperti apa dunia. Betul. Dan kita terus harus adaptasi, apalagi di dunia Yoi. konten, entertainment, termasuk entertainment kan. Betul. Jangankan entertainment. Dunia otomotif mobil nih, lihat aja Volvo. Bener. Cakep kayak gini. Bener. Ini personnelingnya aja. Iya, ini dari kristal bro. Orefors namanya. Dari Swedia. Iya. Jadi ya terus menerus sih. Iya, sama karir juga begitu, entertain juga begitu. Betul. Lo balancing antara ngikutin arus sama berinovasi sama think of something itu kan mesti dibalance tuh. Idealisme pasti ada kan nih bang. Iya. Lo kayak gue pengen. Gue tuh juga bingung ya. Gue tuh sebenarnya sangat idealis banget gitu. Gue milih pekerjaan. Cuman kalau lu masih lapar, apakah harus idealis gitu? Itu satu sisi berlawanan gitu ya. Tapi banyak yang harus gue penuhi perutnya di belakang gue. Jadi ya kadang sisi idealis gue keluar. Kadang ya harus nerima apa adanya pekerjaan. Ya kalau proses kreatif gua sekarang banyak dibantu sama teman-teman. Ada yang bantu. Jadi ya mulai balance lah ya. Dan lo cari orang-orangnya juga pasti yang cocok lah. Iya, gua filter banget gitu. Iya. Sefrekuensi kan, itu juga gak gampang kadang-kadang. Iya, belum bikin gimmick. Gua aja bikin tim ya, Mike ya. Gua bikin gimmick itu semuanya harus gondrong. Oke. Di kantor tuh ada 8 tim gua. Oke. Itu semuanya gondrong. Dia masuk, pertanyaan pertama gua, lu siap gondrong nggak? Menarik. Lu siap gondrong? Gondrong bang, kata dia. Ya udah, lu sejago apapun nggak mau gondrong, nggak usah deh. Ya udah deh bang, gua gondrong, kata dia. Gondrong. Kemarin ada yang potong rambut akhirnya, gara-gara dia married. Oke. Gue sampai nanya, lu setakut itu sama istri? Wah gila. Wah, mau gimana sepenting bang, itu ya. gitu. Lebih kreatif kayak kalau lebih gondrong ya. Kalau nggak salah sekolah PL juga lo makin gondrong makin pinter kan. Gue nggak tahu ya, tapi ya biar sama aja gitu. Sama gue semuanya gondrong gitu. Tapi lo pernah nggak sih kayak capek dengan dunia yang lo udah pilih gitu? Kayak apalagi lu udah berkeluarga kan sekarang, anak baru SD, kedua kayak aduh pressure-nya dan segala macam, gimana cara lu ngadepin semua burnout itulah. Pasti ada dong momen-momen lu kayak gila capek banget gue. Tapi kalau kita ngomongin capek, semua orang capek. Cacing dalam tanah aja tuh capek gali tanah tahu gitu. Pernah sih beberapa bulan yang lalu bahkan gue kebanyakan podcast kayaknya. Mungkin beberapa penonton gue tahu, kayaknya Pras capek nih ngobrol. Iya bener lagi. Dan penonton followers lo tahu gitu ya? Tahu karena gue tuh energinya gede ya. Ngobrol tuh gede. Dan emang gue sebenarnya suka banget ngobrol. Kayak ini lu tanya satu aja gue bisa jawab 10 Mike gitu. Nah cuma ada satu momen gue kecapean mungkin kayaknya ya. Karena semuanya gue ambil. Tapi iya gue pernah dimana gak mau podcast. Udah gue capek gitu. Tapi habis itu gue pas mau tidur, kan ini ya yang lu inginkan gitu. Seandainya ini diambil semua, lu jilat tuh lutut lu sendiri. Gitu. Sampai merinding gue. Bener iya banget kan? Tapi bro, iya. Makanya gue langsung comeback gitu, ya udahlah it's okay gitu. Titiknya kayaknya berapa bulan yang lalu, gue ke makam nyokap. Gue ke makam nyokap. Almarhum nyokap ya? Yes, gue ke... Wah kayaknya baru di sini deh gue cerita kayaknya. Bodoh amat lah. Gue ke tempat nyokap, terus gue cerita gitu. Kalau gue abis banget nih ditusuk dunia. Kayak gue harus liatin. Gue nangis guys. Capek. Gila. Ini kayak berapa bulan yang lalu deh.
Tapi ternyata setelah dari itu gue balik lagi punya tenaga, Mike. Gue balik lagi punya tenaga, menghibur lagi. Oh ternyata gue kayak kurang cerita deh. Gue udah cerita ke istri bahkan, tapi nggak ada obatnya. Sekali gue balik ke kampung, gue ceritanya kenisan bahkan. Tahu udah itu udah jadi tulang atau apa di dalam. Tapi habis itu gue balik ada energi. Sampai sekarang gue nggak pernah nolak kerjaan. Gue ambil karena balik lagi ini yang gue mau dari awal. Gimana? Sekolah males. Jadi karyawan nih gue pasti udah tonjok-tonjokan di depan komputer sama. Betul. Gue nggak bisa, Mike, di depan duduk tuh gue nggak bisa. Banget. Tapi kenapa ya duduk di Volvo enak banget? Masuk. Bener. Itu mungkin. Iya sih. Itu emang penting sih bro, karena lo terlalu sibuk jadi lo. And I think gue nyokap juga udah gak ada bro. Jadi gue ngerti banget nah, kayak. Itu dia. Seorang ibu yang hanya ngerti kayak kecapean lo kayak gimana. Kadang-kadang lo pengen luangkan itu aja sebenarnya deh. Tapi istri lo mungkin nggak bisa nangkep secara detail karena dia kan tahu lo banget kan dulu kan. Gue sampai dikirimin buku. Kayaknya lo harus beli deh, Mike. Bukunya itu buku Boy Chandra. Yang nama penulisnya Boy Chandra. Judul bukunya, Bu, tidak ada teman cerita malam ini. Gila kan? Dan setiap halamannya bikin gue nangis. Iya sih bro, ya. Setiap halamannya bikin gue nangis. Iya, benar. Nah itu, gue tuh karena anak nyokap banget ya. Sama. Dibilang anak mami gue, iya gue anak mami banget gitu. Gue jadi anak banget di luar, tapi gue pulang, gue peluk nyokap gue gitu. Nah ketika kehilangan nyokap, waktu nyokap ada, gue tuh belum banyak kerjaan, Mike. Belum seperti ini, Mike. Ya, gue stand up komedian ya, gue punya konten dah gitu aja. Hidup cukup gitu. Nggak berlebih, nggak kayak piring nasi jatuh-jatuh ke bawah tuh nggak gitu. Dia meninggal baru ada rezeki, aneh banget gitu. Nah kalau lo sempet suka kebayang nggak sih? Gue juga kadang suka pikir kalau dia liat lo sekarang tuh kayak gimana? Aduh. Lo bikin dia bangga nggak sih bro? Atau kayak apakah itu salah satu drive yang lo nggak? Gue tuh nggak sempet ngasih apa-apa gitu ke nyokap dan aduh anjing. It's okay bro. You got this bro. Lu tahu gue punya F&B kan? Gue di semua cabang gue selalu masang foto dia. Dan itu resep dia gitu. Semua resep dia. Bahkan dia udah pergi masih bisa ngidupin gua. Masih bisa ngidupin gua. Kayaknya dia tuh pergi menjelma jadi F&B itu. Paham. Gue merasa gitu. Dan wah gila, gue nggak tahu ya kalau masih ada dia gitu. Kayak gimana. Bahkan terakhir di hari, kan dia meninggal 5 hari setelah lebaran ya. Gue tuh nggak punya duit di saat itu. Gue cuma ngasih sejuta bulat sejuta. Jadi sekarang ada duit tapi berasa kayak ada kehampaan gitu. Itu dia. No, I think gue paham banget maksud lo kayak gimana sih bro. Cuman mungkin yang bisa bikin lo bersemangat lagi, kalau mami itu nggak kejadian seperti itu, dia nggak ninggalin lo, mungkin akan berbeda lagi. Iya. Gue setuju. Kayak emang jalur lo emang dari atas tuh emang mesti melewati itu, karena kita nggak mungkin lewatin sesuatu yang kita nggak kuat. Setuju gue, Mike. Itu part of it. Sangat setuju gue. Iya kan? Mungkin kalau nggak ada kejadian itu, mungkin kalau nggak ada garisan itu, betul. Mungkin beda lagi ya. Gue masih yang anak ibu gitu ya. Ya sudahlah gitu. Gue masih punya nyokap gitu. Di saat dia pergi tuh baru berubah semuanya gitu. Setuju bro. Anjay, gue nggak ada siapa-siapa lagi. Untung gue ada istri. Kalau nggak gue gila kali ini. Kalau nggak gue gila kali ini. Setuju. Walaupun dia nggak bisa feel lubang itu, tapi at least lo bisa dibantu oleh seorang sosok wanita yang benar-benar ya itu emang garis lo bro. Lo mesti lewatin itu semua. Iya.
Gila dalam bro. Makanya gue tuh paling nggak bisa sebenarnya cerita di mobil gitu. Karena kalau udah cerita mobil, waktu nyokap pergi tuh gue belum ada driver, gue masih berangkat sendiri. Awal-awal dia meninggal, nangis terus di jalanan macet kayak gini, bukan nangisin gara-gara macet, enggak, nyokap gue nggak ada. Bener. Ada yang bilang juga yang paling bahaya tuh ketika lo di comfort zone itu kan. Nah itu dia yang gue takutkan. Karena hidup memang gak comfort zone bro. Hidup tuh Iya, banyak. itu banyak yang gak enaknya. Dan Iya. lo masih bisa beradaptasi dan. Bener. Salah satunya ya Adjust. gue bikin F&B. Ya karena gue gak tahu. Ini nih dunia kayak gue nih sampai kapan ya. Karena gue percaya ada orang, ada masanya, ada masa, ada orangnya. Gitu. Nih kita tuh pasti akan digantikan. Someday kita akan digantikan. Ya mungkin dengan konsistensi kita bisa tetap berada di level yang sama. Cuman zamannya pasti udah beda gitu. Iya. Menurut gua. Hebat sih. Dan lo F&B itu di awal tahun ini lo tadi cerita. Awal tahun. Gila bro, gokil. Lo belajar dari 0 sampai Yes. sekarang udah berapa? 7 cabang. 7 cabang. Walaupun gokil. ya persiapannya itu setahun, Mike. Setahun gua gak buru-buru. Ya gua tetap cepet lah bro, itu gila belajar dari. Iya sih. Walaupun sebenarnya resep kan udah ada dari nyokap ya. Jadi gue harus digramasi dulu kan. Ngajarin ke chefnya segala macem. Nah itu bisa berubah sedikit. Gue bisa ngamuk gue. Jadi ya lama gitu. Sampai akhirnya gue yakin ya udah. Gue pengen di Januari harus bikin deh. Feeling gue gak enak kalau gak Januari gitu. Gue ngikutin kata hati aja. Januari. Jadi. Awal tahun ya. Awal tahun. Pergantian tahun tuh biasanya orang kejim paling banyak bro. Itu dia. Makanya ada gol-gol baru. Iya. Tapi Mike, dari tadi kan ngobrol ya. Kan gue bilang gue bisa nangis di jalanan gitu. Cuman emang ya dari tadi gue liat mobil lu nih desainnya. Gue bukan memuji-muji mobil lu ya. Tapi memang ini desainnya mewah, kayak ada khas-khas Skandinavia gitu bro. Gokil bro. Iya ya. Gokil. Minimalis, elegan, soft touch semua anjir. Keren banget pokoknya. Ini Skandinavia kan dari Swedia kan Volvo Iya. Jadi bukan hanya historinya kayak dari segi safety-nya mereka udah pikirin semua. Lo kalau juga nggak kedengeran suara di luar kan? Iya. Lumayan kayak di studio loh di dalam sini bro. Iya jadi benar, pas banget kita podcast di dalam Volvo bro. Makanya. Dan lo kalau lihat desainnya ini Oreforce Crystal tuh dari Swedia. Jadi ini sebagai kayak ya mengingat origin mereka lah. Jadi mereka taruh kristal tuas personnelingnya tuh kristal. Swedia bro. Simplicity dapet, functionality juga dapet, tapi luxury-nya juga masih leather semua bro. Kerasa sih dari tadi. Enak banget. Dan lu ngerasain suspensinya juga enak banget kan ya. Air suspensionnya comfortable banget. Gue gak bohong ya. Gue tuh temen gue dulu pernah punya Volvo yang sedan panjang gitu. Dan ini dulu tuh gue gak boleh naik mobilnya. Oh. Gue gak tahu. Kenapa tuh bro? Ya siapa sih gue dulu. Gila. Dia gak tahu aja bro. Nah sekarang gue naik Volvo secara langsung, ini yang Volvo. Ini Volvo bro. Tapi jujur ya, gue penggemar, lo juga suka mobil sebenarnya. Iya. Lo udah denger brand Volvo tuh udah lama. Sekarang ini menurut gue mereka bikin shift baru juga bro. Ini EV, ini kan plug-in hybrid. Jadi lo bisa isi baterainya. Ini kayak kita dari tadi tuh sebenarnya bisa di full EV mode. Jadi bisa 70 km lebih lah. Kita full EV mode, jadi gak selalu hybrid. Tapi anehnya, mereka tuh sekarang performanya gila banget. Jadi ini mobil dengan mesin bensinnya itu 455 HP. 0 ke 100 tuh kayak 5,3 detik bro. Cuma 5 detik gitu Iya bro. udah kayak sports car zaman dulu bro. Kayak kita 5 detik udah gila banget 400 HP kan. Dan all wheel drive, safety menurut gue ini semuanya dapet sih. Cuma 5 detik bro. 5 detik bro. Itu kita nganterin ibu hamil kayak udah lahiran di dalam. Boom, lahir gara-gara 5 detik. Udah gak perlu sesar lagi bro dalam sini aja bro. Makanya menurut gue ini ya salah satu mobil impian sih. Memang lebih premium harganya kalau lo bandingin, tapi worth it lah bro. Iya, worth it ya dengan harga segitu tadi gue lihat juga harganya. Jadi menurut gue mereka udah dapet lah nih sekarang feel-nya. Kalau dulu kan kayak lo mikirnya kayak mobil bapak-bapak. Iya. Orang udah berumur, senior-senior. Betul. Emang bener sih. Tapi ada alasannya bro. Mereka lebih wise bro. Iya, lebih wise. Benar. Ada wibawanya mobilnya. Benar. So,
Dan sekarang mereka udah pilih warna-warna itu yang lebih unik untuk anak muda juga. Iya ya. Kenapa lu suka ngangkat kaki sampai begitu? Pegel bro. Hah? Pegel bro, beneran bro. Terus lu nggak nginjek apa-apa, Mike? Nggak nginjek, ini namanya pilot assist bro. Oh, bisa Lo kayak gitu gini, ya? Ngerem, ngegas sendiri. Yang penting lo settingin aja nih di sini. Lo mau speednya berapa. Jadi Oh. sekarang kita di 60. Oh, gokil. Gokil kan? Gila. Gila, Volvo the best lah bro. Lo tenang aja pokoknya di jalan. Lo tahu nggak seatbelt nih siapa yang buat? Ini siapa yang buat? Volvo yang buat. Ini Volvo? 1959, tahun 1959. Mereka yang bikin 3-point seatbelt ini. Berarti dia pencetus pertama yang bikin seatbelt. Yo, terus semuanya ikut. Wah, gokil nggak? Udahlah bisa ngangkat kaki. Yo, Terus keamanannya ini pertama kali Volvo yang bikin. udah nggak bisa di inilah. Second guess lagi bro, this is the best bro. Kalau dari segitu kan ngerem sendiri nggak? Lo ngerasa Iya, nggak? ngerem sendiri. Itu bukan gue bro. Bro, ini mobil ada hantunya. Ada AI-nya bro. Ada sekarang, AI-nya. bro. Gokil. Gila. Nah lo tanggal 24 Juli ke 3 Agustus ada rencana kemana-mana nggak bro? Kenapa emang? Jadi lo pernah denger Gias dong, pasti anak Tahu, muda tahu, pernah tahu, denger tahu, dong tahu. Gias. Nah ini Volvo bakal ada booth di Gias bro. Anjay. Di hall 1C. Oke. Oke, kalau mami lo kosong, ikutlah bro. Nanti kita gas, Boleh. ke sana bro. Bisa test drive nggak sih? Bisa banget. Jadi Nah, mobil itu ini dia. lo bisa test drive, kan abis ini. Iya, pasti soalnya pengen dari tadi test kan drive, lu kan? egois banget ya lu doang yang bawa mobil. Sorry bro, saking enaknya bro. Terus Mau ada gua. EV-nya juga, EX30. Lo cobain nanti, lo bisa lihat Scandinavian feel. Jadi setiap booth tuh kalau Volvo bikin tuh ada feel Scandinavian. Oh. Tapi ada feel-nya, lo mesti drop by sih bro nanti. Oke, Hall boleh. 1C bro. Hall 1C ya. Ikut bareng lah bro. Tanggal berapa tadi? 24 Juli, 24 Juli sampai sampai 3 Agustus. 3 Agustus. Yoi. Boleh. Masa gua nggak ada waktu buat Volvo sih? Harus bro. Yoi. Yeah. Lo tadi katanya mau meeting ya bro? Meeting bro. Lo mau gue drop di mana? Bebas sih Ini kalau dekat lu sini. tega di sini gitu. Kalau enggak ya di depan dikit sih. Cekit, oke bro. Oke, gue drop di situ aman lah ya. Boleh dekat situ boleh. Sip. Aman. Gue ntar jalan kaki aja dah. Siap bro. Mike. Buat ngobrol-ngobrol terus gue ditinggalin di tengah Gila. jalan, guys. Bro, ngobrol yang dalam-dalam lagi bro. Ya udah di dekat sini juga boleh. Sini. Oke bro, siap. Thank you. Oke. Mantap. Thank you ya. Bro, gue yang thank you banget bro. Enak udah banget ikut jalan-jalan temenin di Luar Jakarta. biasa. Gila, Terima inspiratif kasih banget pokoknya kita. Yoi. Thank you. Luar biasa. Jangan kapok-kapok ya Terima bro, kita kasih, ngobrol-ngobrol ya bro. Yoi. Kapan-kapan ngobrol lagi. Iya, Mobil lu. seru-seru bro. Kayaknya audiensnya bakal suka banget sih. Iya. Banyak Terima banget kasih. cerita-cerita yang mungkin semua gak banyak orang tahu. Iya, terima kasih juga udah banyak nanya dari tadi. Goks lah. Apalagi ini mobilnya enak bro. Masuk. Yoi. Happy gua. Nah ini baru facelift nih bro. Ini Oh. lampunya baru nih. Oke. Namanya Thor's Hammer, lo tau gak sih yang Thor? Oh. Kayak orang Skandinavia. Iya. Iya, Pas ada kayak ininya gitu. ya. Iya. Pantesan. Itu desain barunya mereka. Mantap banget. Goks. Itu Volvo juga tuh. Oh iya. Wah ini yang EX30 tuh bro. Ah. Yang full EV. Oh ini kan masih hybrid. Itu yang full EV. Oh ini Lumayan, bro. hybrid, itu full EV. Jadi platnya udah biru. Buat lewat ganjil genap bro, pas. Cocok lah bro, Goks. lo kan suka yang compact-compact gitu kan. Boleh, pengen gua. Gua meetingin dulu ya biar dapet nih Iya. angkanya. Thank you, Coba bro. ya. Thank you bro. Terima kasih banyak. Thank you bro, thank you bro. Yoi. Bye. Nah Sobat Koi, thank you so much sudah tune in ke Convo in Motion bareng dengan Mas Pras Teguh. Gua Michael Hukai, jangan lupa komen dan subscribe ke channel ini untuk episode-episode berikutnya. Oke? Take care guys.